Wah, selamat ya Raffi Ahmad atas gelar barunya. Doktor honoris causa atas kontribusinya di industri hiburan Indonesia. Tapi, aku jadi penasaran nih, gimana sih caranya mendapatkan gelar honoris causa ini? Yuk selengkapnya kita diskusi. Ya, momen ini diunggah di sosial medianya Raffi Nagita saat mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Presiden Universal Institute of Professional Management di Bangkok, Thailand. Raffi dinilai berkontribusi dalam pengembangan industri hiburan konvensional, offline, dan digital di Indonesia. Ya, ada yang memuji, ada juga yang mengkritisi. Kolom komentar postingan sosial media milik Raffi ini mendadak ramai. Ada yang memberi selamat, ada juga yang kasih kritikan pedas. Bahkan ada akun DX yang menelusuri alamat kampusnya di Thailand yang ternyata adalah sebuah hotel. Banyak yang bilang pemberi gelar ini adalah universitas abal-abal. UIPM pun akhirnya buka suara. Kepada kami, Deputi Legal UIPM, Helena Patirane, secara tertulis mengatakan bahwa UIPM didirikan full 100% online yang dikelola secara Global Managing, Global Students, dan Global Education. UIPM ini sudah terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional, Quality Assurance Higher Education, dan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan. Tapi udah pada tahu belum, apa sih gelar honoris causa? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1980, gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu perguruan tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia. Universitas-universitas yang bagus, mereka memberikan apresiasi kepada orang-orang tertentu yang telah berjasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemanusiaan. Jadi memang itu sudah sejarah panjang, sejak abad 15 sudah ada gelar-gelar penghargaan seperti ini kepada orang-orang yang non-kampus ya, yang bukan ada di lingkup akademik. Lalu kenapa gelar honoris causa ini diberikan? Ya, gelar ini diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada individu yang dianggap berkontribusi luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, pengembangan pendidikan, kemanusiaan, kesejahteraan, dan dedikasi untuk perguruan tinggi. Ya, kemudian muncul pertanyaan besar. Pendidikan terakhir Raffi Ahmad adalah sekolah menengah atas. Emang bisa ya menerima gelar honoris causa ini? Dan ini penjelasan dari pengamat. Honoris causa tidak terkait dengan jenjang pendidikan formil, tetapi lebih kepada indikator yang layak dimiliki oleh seseorang yang memberikan kebermanfaatan yang besar, bukan saja secara nasional, tapi mungkin juga global. Jadi kebermanfaatan yang dilakukannya bisa berdampak bukan saja di lingkungan sekitar, tapi juga bisa nasional bahkan global. Ya, ternyata nggak cuma Raffi Ahmad yang mendapatkan honoris causa. Sederet publik figur tanah air juga pernah mendapatkan gelar ini. Siapa saja? Seperti W.S. Rendra di tahun 2008 atas kontribusinya dalam dunia sastra dan seni. Kari Nugroho di tahun 2022 di bidang seni penciptaan film. Dan Raja Dangdut Romai Rama di tahun 2005 atas kontribusinya dalam musik dan budaya Indonesia. Nah, fun fact nih, ada satu tokoh Indonesia yang menerima gelar honoris causa terbanyak. Ya, Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno adalah pemegang gelar honoris causa terbanyak. 26 gelar diberikan dari 7 universitas dalam negeri dan 19 universitas luar negeri, bahkan sampai masuk dalam Museum Rekor Indonesia. Ya, memang untuk mendapatkan gelar ini harus punya kontribusi besar dalam suatu bidang. Tapi yang perlu diingat, ini bukan hanya simbol penghargaan, tapi juga membawa tanggung jawab yang begitu besar. Saya Rusdi Maulana, terima kasih sudah diskusi.